Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kifra Safira, nomor stambuk D1A1211042, Agribisnis kelas B. Pada hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai dinamika Pancasila sebagai ideologi negara, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, sebagaimana diketahui bahwa Soekarno termasuk salah satu seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau ORPAL dan organisasi masyarakat atau ORMAS. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan, tetapi merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalam sebuah Sloka Bhinneka Tunggal Ika. Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang berstandar pada otoritas materi, seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme, yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Lalu kemudian unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan juga internal. Adapun faktor eksternalnya yaitu seperti berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai dengan 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Lalu yang kedua, menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Lalu yang terakhir, meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Lalu, adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Lalu yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa, sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap partai politik atau parpol juga berdampak terhadap